Fadlul ilmi tawi iki ku nerangaken keutamaan ilmu wa syarafu miqdarihi lan mulyane pira-pira derajate ilmu lan mulyane pira-pira derajate ilmu. Qala dawu sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Azza ma'luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa wal malaikat. Rupane syahidan nyekseni sapa Allah Gusti Allah annahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud. Ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illa huwa kejaba Gusti Allah. Wal malaikatu lan nyekseni sapa malaikat. Wa ulul ilmi lan pira-pira wong kang duweni ilmu. Wa qarana mongko barengaken sapa Allah ismal ulama'i ing arane ulama, arane pira-pira wong sing duweni ilmu, pira-pira wong kang alim. Ismil malaikatihi kelawan asmane malaikate Allah. Kama qarana kaya oleh barengaken sapa Allah kaya oleh barengaken sapa Allah ismal malaikati ing asmae malaikat ing asmane malaikat bi ismihi kelawan asmae Allah berarti Allah. Fakama wajaba mongko kaya oleh wajib. Mongko kaya oleh wajib apa al-fadlu keutamaan lil malaikati maring malaikat. Bima kelawan perkara akramahum kang mulyaaken sapa Allah ing malaikah. Kang mulyaaken sapa Allah ing malaikah bihi sebab ma. Bihi sebab ma kelawan ma. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono wajaba al-fadlu
wajaba al-fadlu yajib wajib apa al-fadlu keutamaan bukan nugrahan lil ulama imaring ulama bima kelawan perkara akramahum kang mulyakaken sapa Allah ing ulama kang mulyakaken sapa Allah ing ulama bihi sebab ma min mitlihi saking sepadane ma wa qala lan dawu sapa Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innama yakhsha angin sak temene khawatir khawatir Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah sapa al ulama ulama fa'abana moko mertelaaken sapa Allah Al-Qur'an mongko mertelaaken sapa Allah anna khasyatihi sak temene wedi maring Gusti Allah anna khasyatihi sak temene wedi maring Gusti Allah atau bisa diartikan anna khasyatihi sak temene kekhawatirane Allah iku innama takunu sak temene ana apa khasyah bil ilmi kelawan ilmu iku bil ilmi kelawan ilmu wa qala lan dawu sapa Allah hal yastawi alladhina ya'maluna wal ladina la ya'lamun hal yastawi ana toh padha hal yastawi ana toh padha sapa alladhina wong akeh sapa alladhina wong akeh ya'lamuna ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina waladina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina kang ora ngerti sapa alladzina wa qala dawu sapa Allah li rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mumtinan hale paring kanugrahan hale paring kanugrahan hale paring kanugrahan alaihi ngatasé Kanjeng Nabi
Wa anzala lan nurunaken sapa Allahu Gusti Allah alaika ing atase sira Muhammad alaika ing atase sira Muhammad iku aziman alkitab ing Al-Qur'an wal hikmata lan hikmah lan ilmu hikmah wa alamakalan mulang ing sira Muhammad wa alamakalan mulang ing sira Muhammad ma ing ilmu wa alamakalan mulang ing sira Muhammad ma ing ilmu lam takun kang ora ana apa ma iku ta'lamu ngerti sapa sira iku ta'lamu ngerti sapa sira wa kana lan ana apa fadlullahi kanugrahane Allah alaika ing atase sira Muhammad iku aziman agung terus ya ini terus ya ngantuk wa qala dawu sapa Allah narfa'u darajatin man nasya'u fa faqa kulli dhi ilmin alimun Al-Qur'an narfa'u ngluhuraken sapa ingsun darajati man ing pira-pira derajate wong ing pira-pira derajate wong nasya'u kang ngersakaken sapa ingsun atau kang karep sapa ingsun kang karepaken sapa ingsun wa faqa kulli dhi ilmin lan iku tetep ing dalem sak dhuwure saben-saben wong kang duweni ilmu lan iku ing dalem saben-saben wong kang duweni ilmu alimun utawi wong kang alim wong kang duweni ilmu wa qala dawu sapa Allah yazidu nambahi sapa Allah yazidu nambahi sapa Allah man ing wong aslama kang nerima sapa man bil ilmi kelawan ilmu wa qala lan dawu sapa Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'i ngangkat atau ngluhuraken sapa Allah yarfa'i ngluhuraken sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan ing wong akeh utul ilma utu kang den paringi sapa alladzina utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin
ing piro-piro derajat. Ngantuk terus. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul ilmi wa syarafu miqdarihi. Keunggulan ilmu atau keutamaan ilmu dan derajat dari kemuliaan ilmu. Angkatnya. Qala al-Baihaqi. Berkata Imam al-Baihaqi, Allah berfirman azza wa jalla. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi. Allah menyaksikan atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Huwa. Wal malaikah wa ulul ilmi. Dan juga bersaksi para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Apa saksinya? Faqarana ismal ulama bi ismil malaikah. Allah membarengkan, membersamakan asma, nama-nama orang yang berilmu dibarengkan dengan asma'nya malaikat. Nama-nama orang yang berilmu dibarengkan dengan nama-nama malaikat. Kama qarana ismal malaikah bismihi. Seperti dibarengkannya nama malaikat dengan nama Allah. Ini yang membuat orang yang ahli ilmu ini pangkatnya tinggi. Karena namanya oleh Allah disejajarkan, disamakan dengan asma para malaikat. Derajatnya tinggi. Fakama wajaba al-fadlu lil malaikah bima akramahu. Maka wajib mendapat keutamaan para malaikat dan dapat kemuliaan dan keutamaan para malaikat ini dari Allah. Fakadzalika yajibul fadlil lil ulama. Sama halnya wajibnya keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berilmu atau ulama. Mulianya orang yang berilmu karena oleh Allah disetarakan, dibarengkan dengan nama atau asma malaikat. Malaikat dibarengkan dengan Allah. Tuh. Maka menjadi mulialah orang yang berilmu. Orang yang mulia harus bertakwa. Orang yang bertakwa harus dengan ilmu. Orang berilmu harus belajar. Jadi tidak bisa orang menjadi bertakwa tanpa adanya belajar menuntut ilmu. Kalau di Arab, dulu bapaknya Syekh masuk ke Indonesia jadi kiai. Murid
tilmid. Masuk ke Indonesia santri. Sholat di Arab, masuk di Indonesia sembahyang. Ya. Jadi apapun kalau masuk ke Indonesia berubah. Bungkusnya doang. Tapi tetap caranya sama. Sembahyang dengan sholat sama. Kiai dengan syekhun sama. Tilmid dengan santri sama. Pokoknya kalau masuk ke Indonesia bisa berubah lah. Yang tadinya galak masuk di Indonesia jadi nggak galak harusnya. Yang tadinya dakwah keras masuk ke Indonesia harusnya jadi lunak. Musik keras loh, musik rock masuk ke Indonesia, oh bisa berubah rock dut loh. Iya kan? Rock dangdut. Apa tuh sholawatan yang sakral di Arab masuk ke Indonesia bisa jadi sholawat koplo. Aneh ini. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting manfaatnya yang dilihat. Yang penting ada kemanfaatan. Utamanya orang-orang yang berilmu sampai seperti itu. Lalu ulama tuh yang seperti apa? Wah, gitu. Terangin ulama yang benar nih. Mana nih? Wa qala innama yakhshallahu min ibadihil ulama fa abana anna khasyatihi. Itu keterangan ulama tuh. Sesungguhnya Allah mempunyai kekhawatiran atas hamba-hambanya yang berilmu. Fa'abana, kemudian dijelaskan oleh Allah an khasyatihi, atas ketakutannya kepada Allah. Ulama itu orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Rasa kekhawatiran yang sangat besar kepada Allah. Itu namanya ulama. Orang yang berilmu. Ilmu ini nempel ke siapa saja akan jadi mulia. Kamu harus tahu bahwa para nabi-nabi terdahulu itu diberikan mukjizat oleh Allah. Itu semuanya jenis keilmuan. Nabi Nuh diberikan mukjizat oleh Allah, ilmu arsitek. Bikin perahu deh. Ya. Nabi siapa itu? Sulaiman diberikan oleh Allah ilmu tentang bahasa binatang. Nabi siapa lagi? Nabi termasuk sampai Nabi Muhammad. Bahkan sampai di Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diunggulkan oleh Allah, innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad orang yang mempunyai akhlak mulia. Kata Nabi Muhammad ilmu, iya, tapi kok akhlak yang diunggulkan? Ya. Karena Nabi Muhammad itu dimuliakan karena akhlaknya. Adanya akhlak ini karena orang berilmu. Jadi ciri-cirinya orang yang berilmu, akhlaknya baik. Gitu loh. Cirinya begitu. Ada orang kok pintar tapi nggak berakhlak. Ya orang bodoh versi Rasulullah. Fadlul alim 'alal 'abid kafadlul qamar lailatil badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu
atas orang yang ahli ibadah, ini seperti perbandingannya seperti bulan di malam bulan purnama dengan bintang gumintang. Orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah lebih mulia ahli ibadah. Ibadah dengan ilmu lebih mulia ilmu. Maka ketika ada orang yang bersedekah, afdal mana sedekah ke anak yatim dengan orang yang berilmu? Orang yang berilmu. Ya, lebih afdal sedekah kepada orang yang berilmu. Unggulnya orang yang ahli ibadah ini lebih unggul dari unggulnya orang yang berilmu lebih unggul daripada orang ibadah. Karena orang ibadah tanpa adanya ilmu mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak diterima. Banyak orang yang ibadah tanpa menggunakan ilmu. Banyak kan? Orang nggak mondok tapi sok rajin. Orang nggak mondok tapi ceramah, tapi khutbah, tapi baik, rajin sedekah, enggak minder. Biasa saja. Orang yang ahli ilmu, ada orang yang rajin ibadah, ini nggak panas, biasa aja. Ibadahnya orang bodoh. Duduknya seorang pelajar ilmu 1 jam saja, itu lebih afdol daripada orang bodoh sholat 70 rakaat sholat sunnah. Duduk begini, dengan orang bodoh sholat semalaman, lebih afdol duduk di sini. Walaupun ngantuk. Setengah itu, ya ibaratin sholat sambil ngantuk. Kamu belum pernah kan sholat 70 rakaat? Duduk 1 jam lebih afdol daripada mereka. 1 jam. Makanya memang anjuran orang yang berilmu itu tidak banyak-banyak ibadah. Karena dianjurkan orang yang berilmu itu mengelola keilmuannya, mengelola akalnya untuk mengembangkan keilmuannya. Imam Syafi'i itu jarang tahajud. Imam Syafi'i itu pintar, tapi ya sholatnya sederhana. Duha ya 2 rakaat, tahajud ya seminggu sekali, itu aja. Tapi ngajinya rajin, ngaji juga rajin, sholat ya masbuk, subuh kesiangan, apa yang dia alim enggak, ya. Naumul alim ibadatun, tidurnya orang yang berilmu itu ibadah, tidurnya. Maka dalam suatu hadis dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mendatangi masjid, oleh Allah diinkishafkan, dibukakan. Rasulullah bisa ngelihat iblis. Rasulullah bisa ngelihat setan. Ketika Rasulullah masuk masjid, ada setan yang jatuh bangun di dalam pintu masjid. Masuk masjid, jatuh tersungkur lagi. Bangun lagi. Tersungkur lagi, bangun lagi, mau masuk masjid tersungkur. Rasulullah kan ngelihat iblis tuh. Kok jatuh bangun mau masuk masjid. Iblis, setan, tan. Kamu kenapa? Kok jatuh bangun, mau masuk seperti itu. Ya Rasulullah,
Aku takut pada orang yang tidur di samping masjid itu. Loh, bukannya kamu itu takut kepada orang yang sedang ibadah di dalam masjid? Tidak. Orang yang ibadah di dalam masjid itu orang-orang bodoh. Tapi orang yang tidur ini orang alim. Ini yang saya takutin. Jadi tidurnya orang alim ditakutin setan. Tidurnya itu. Siapa yang tidur di depan masjid ini? Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku gudangnya ilmu, Ali pintunya. Siapa yang pengen masuk gudang harus lewat pintu. Lewatin dulu Ali. Tidurnya bisa ngusir setan. Kamu alim nih, ada orang kesurupan, kamu tidur aja di sampingnya sembuh. Coba. Tes kalimatmu, kamu alim tidak, ada orang kesurupan, kamu tidur di sampingnya. Kalau sembuh, kamu alim. Enggak ya, ya resikonya paling masuk ke kamu. Ke kesurupan. Orang alim. Setan aja takut sama orang yang berilmu itu. Takut. Jadi orang yang berilmu ditakuti setan. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu akan simbol ketakwaan. Maka orang yang takwa ini akan timbul rasa takut yang sangat besar kepada Allah, sehingga apapun, makhluk apapun di dunia ini selain Allah tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tuh, orang berilmu tuh begitu. Nggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Kamu sama setan takut? Pernah ngelihat setan? Kan nggak ada aslinya. Maksudnya nggak ada rupa dan nggak ada bentuk. Itu nih. Tapi enakan dia, Ustaz. Kita kan nggak bisa ngelihat setan. Setan bisa ngelihat kita. Yang bikin takut tuh itu. Kita itu nggak bisa ngelihat dia. Nah, kamu dari dulu bisa ngelihat Allah apa enggak? Takut enggak? Enggak, nyatanya. Takut dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi itu hanya apa ya? Kita itu sebenarnya tidak ada rasa takut dulu waktu kita masih kecil nggak ada rasa takut. Rasa takut kamu itu ke setan itu ya karena ditakut-takutin itu. Lu nggak pulang maghrib nanti dimakan gunduruk, nanti takut. Barulah takut setan. Anak kecil itu kan taunya kalau enak ketawa, kalau nggak enak nangis, kan begitu. Seneng, enak. Nangis, lagi nggak enak. Ketika masih kecil nggak ada rasa takut. Ada ular lewat di depan rumahnya, diambil. Kata ibunya, jangan nak, nanti digigit loh. Mulai takut ular. Nanti digigit loh, kalau digigit nanti. Mulai takut ular. Jadi ketakutan kita kepada selain Allah itu hanya doktrin orang-orang terdekat. Ya. Jadi ayo kamu kembalikan rasa takut ini hanya kepada Allah. Asli. Takut kepada Allah, ya aslinya. Gak ada, jangan takut dengan siapapun, gak ada. Dengan setan, gak takut. Dengan ada setan, ada jin, gak takut. Tapi di sana ada, gak ada rupa. Rupa-rupa yang ada bentuknya seperti ini, ada yang rambutnya panjang. Itu di TV saja. Karena orang melihat di TV dan itu ketakutan, maka sampai sekarang itu diabadikan gambar kuntilanak ini. Itu aslinya nggak ada. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak ada orang yang tahu bentuk aslinya setan. Iya kan? Nggak ada. Nyatanya setiap daerah setannya beda-beda.
Kamu cari toyol di Korea, nggak ada, adanya vampir. Ya, itu hanya serupaan bangsa jin yang menyerupai bagaimana manusia ini bisa takut. Oh, takutnya dengan gambar seperti ini, ya berwujudlah seperti ini. Jadi jangan. Kamu lempar aja. Ya, ada orang ketakutan dengan setan itu. Jangan takut. Kamu praktek ya, biar nggak takut lah. Seumpama ada orang kesurupan, terus ketawa aja, nggak percaya, gitu aja. Nggak pakai doa-doa, nggak pakai rukyah. Cukup kamu nggak percaya, kamu mau bohongin aku, kamu mau nipu aku. Setan itu tidak seneng kamu takut. Target setan terhadap manusia itu adalah keimanan. Setan nggak seneng kalau kamu bangkrut, tidak. Tapi setan seneng kalau imanmu bangkrut. Ya. Jadi ya harusnya kepada Allah. Orang yang berilmu takutnya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai orang yang berilmu ini dilindungi oleh Allah. Langsung undang-undang Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa menyakiti kekasihku orang-orang yang berilmu, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan mengumumkan perang terhadap. Kata Allah, siapa yang membenci orang alim, siapa yang membenci orang berilmu, siapa membenci kekasih-kekasihku, aku akan ngumumin perang sama orang itu. Lu kok musuhin santri, kualat. Orang yang berilmu kok dibenci, kualat. Ya, tak belain, kualat. Yang ngomong langsung, kamu bisa kualat. Jangan pernah membenci orang yang berilmu, tapi yang berilmu beneran. Kan ada orang yang sok berilmu, sok. Ada kan? Ada orang yang berilmu, ada orang yang sok berilmu. Di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang sembuh pura-pura sakit, ada orang yang sakit pura-pura sembuh, ada orang yang sakit ngaku sakit, ada orang yang sembuh ngaku sembuh. Penyakit ini kata Imam Al-Ghazali adalah kebodohan. Ada orang bodoh ngaku pinter. Ini orang sakit ngaku sembuh. Ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit. Ada orang yang sembuh pura-pura sakit. Ada orang yang berilmu tapi tawaduk. Kayak orang bodoh. Ada orang pinter. Ada orang sembuh yang ngaku sembuh. Ada orang pinter yang ngaku pinter. Ini orang pinter yang tersesat. Ada orang sakit yang ngaku sakit. Ada orang yang bodoh ngaku bodoh. Saya mah orang biasa nggak bisa apa-apa. Ada yang hati-hati. Nah, penyakit zaman sekarang banyak orang sakit ngaku sembuh. Banyak orang sakit sok sembuh. Orangnya goblok, bodoh, tapi sok-sok pinter. Biar dikira pinter, biar dikira alim, biar dapat pengikut, biar dapat subscriber, pakai jubah, jenggotnya dipanjangin, kepalanya digulung kayak donat, kan ada kan, sorbannya panjang sampai lutut, jubahnya kayak Batman mau terbang, terus tinggal
tinggal cara bahasanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difasih-fasihi. Orang-orang yang berilmu tuh nggak dibuat-buat, biasa saja. Tidak ingin pujian, tidak. Salam ya biasa saja, tidak digaya-gaya, enggak, biasa saja. Hati-hati, sekarang banyak begitu. Banyak. Tapi kamu harus tahu, ulama yang sebenarnya adalah yakhsyallah, yang mempunyai rasa kekhawatiran, rasa takut kepada Allah. Khasyatillah, ini sifatnya ulama, sifatnya orang alim. Khasyatillah. Jadi kalau ada orang yang berilmu, kamu dibenci sama orang, orangnya yang benci nggak mondok, ngiri sama kamu nggak usah benci. Kamu nggak usah balik benci, kamu nggak usah balik mencaci, apalagi sampai bikin status. Oh, orang pinter kok gampang kesindir status, orang goblok menghina saya, dasar, awas saja kamu kualat, jangan begitu. Faqad adintahu bil harbi, Allah yang ngajak perang, Allah yang akan memperingatkan. Jadi kalau orang alim dibenci, Allah yang marah. Kamu nggak usah ikut-ikut marah, biarin saja. Allah yang langsung marah. Tuh. Saking dibelanya, Allah membela kamu itu begitu. Jadi nggak usah marah, nggak usah. Biarin aja. Nambah pahala kan. Ketika seseorang sedang terzalimi, orang-orang yang alim ini sedang dizalimi, kalau kuat, yes, diam saja. Rasulullah 13 tahun dibenci, dibully, dihujat, dihina, diteror, mau dibunuh, diintimidasi. Ya Allah. 13 tahun di Mekah. Kamu baru dibenci temanmu 1-3 hari, statusmu sudah nggak enak. Belum 13 tahun. 13 tahun Rasulullah, bayangkan. Berangkat ke masjid diludahin, sholat dilempar bara api, sholat ditaruhin tempat kotoran di kepalanya Rasulullah. Kotoran onta itu ditaruh di kepala Rasulullah sama orang kafir. Coba. Berangkat ke masjid selalu ada yang ludahin. Tapi Rasulullah tetap istiqomah. Tuh kamu masjidnya deket, yang ludahin nggak ada. Males sholat jamaahnya. Diludahin aja ya, dia dapat pahala. Kan nggak ada yang ludahin ya. Berangkat ke sini aja males. Nanti diludahin apa ya kan? Seandainya kita ini yang imannya masih lemah seperti ini, kena hawa dingin, sudah males ya kan, hujan, ngarepin liburan begitu. Ini yakin, kalau kita itu hidup di zaman Rasulullah, nggak ngikut Rasulullah, ngikut Abu Jahal. Iya, punya Abu Jahal, iman-iman lemah begini. Abu Jahal kaya, pemegang kunci Ka'bah, kemudian punya pengikut. Itu Nabi Muhammad miskin, yatim, nggak ada temennya. Pilih siapa? Pilih Abu Jahal. Jadi ada untungnya juga kita hidup di zaman sekarang itu. Jadi nggak usah sok ngarep-ngarepin pengen, oh seandainya saya dulu ikut perang sama Rasulullah. Enggak, Abu Jahal nanti kamu. Imanmu lemah. Hujan aja ngarepin libur. Enggak. Ini masih lemah berarti iman. Ya kan? Santri itu yang seneng kan nggak ngajinya, bukan liburnya.
Libur aslinya nggak seneng libur. Yang seneng tuh nggak ngaji kan. Iya. Ah, apalagi musim hujan. Lumayan kan 4 bulan musim hujan tuh. Yang ngaji 4 bulan kan enak. Jadi ada beruntungnya, ada keuntungan. Kita itu hidup di zaman sekarang. Tapi zaman sekarang banyak orang-orang yang halusinasi seolah-olah dia hidup di zaman Nabi. Ngaji enggak, mondok enggak. Kebanyakan baca sejarah. Sejarah Nabi Muhammad. Kebanyakan baca Nurul Yakin. Dibaca itu sejarah-sejarah. Akhirnya karena dia banyak baca sejarah Nabi, mindsetnya seolah-olah dia hidup di zaman Nabi, kemana-mana pakai jubah, ya kan? Seolah-olah dia itu hidup di zaman Nabi karena banyak membaca sejarah Nabi. Aku lihat orang-orang yang jubah-jubah di jalan itu mereka lebih paham sejarah Nabi, Syama'ilul Muhammadiyah, tapi ilmunya nol. Ya sunnah-sunnah Nabi juga dipilih-pilih, yang ringan-ringan, yang enak. Contohnya jenggot panjang, poligami, yang enak-enak itu. Pilihnya ya, sunnah Rasul kok milih yang enak. Yang pengen sunnah Rasul gitu. Ketika Rasulullah berada di perang Khandaq, dalam keadaan lapar, Rasulullah mengikat perutnya dengan sebuah kain yang di dalam kain itu diisi batu kerikil untuk menahan lapar. Ayo siapa yang berani begitu sunnah Rasul? Kalau pagi-pagi lapar, kamu ambil batu selipin sini, set, diikat. Aduh, banyak banget Ustaz. Langsung aja satu yang gede ya, apa-apa. Calon dapat. Sok, siapa yang mau? Siapa yang siap? Masukin kok. Batu kerikil, masukin kok. Sampai ketika Rasulullah sholat, terdengar batu itu berduran. Krek, krek, krek. Dikira suara tulang, suara perut yang lagi keroncongan. Ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau sakit? Kok perutmu bunyi terus? Jujur aja ya Rasul, sakit nggak? Enggak, besok perhatian lah kamu tuh. Enggak. Lalu kenapa? Rasulullah membuka sabuknya, isinya batu kerikil. Oh, itu sunnah Rasul. Kalau lapar begitu, siap. Loh, yang enak gak dilakuin, yang poligami dibikin sunnah. Oh, blog. Itu orang alim nggak pilih-pilih. Kita itu nggak ada yang 100% mampu menjalankan sunnah Nabi. 100% tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ya, jadi jangan sok paling nyunah lah. Sok paling nyunah. Biasa saja. Nggak usah sok-sokan. Wa qala hal yastawi alladziina ya'maluna alladziina la ya'malun. Ini hal istifham. Istifham apa? Ya memang huruf istifham, tapi istifham yang Allah memberikan pemahaman yang harus diingkari. Namanya istifham ingkari. Hal yastawi alladziina ya'maluna alladziina. Apakah engkau tahu? Kesamaan. Apakah sama? Gitu loh. Apakah sama orang yang tidak berilmu dan orang yang berilmu? Allah mempertanyakan begitu, kemudian berilmu atau tidak berilmu, apakah sama? Supaya kamu tuh nyamain, sama enggak? Kamu berpikir supaya berpikir. Maka Allah mengingkari orang-orang bodoh itu dengan ayat ini. Ini Al-Quran loh. Hal yastawi alladziina ya'maluna alladziina la ya'malun.
Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Coba kamu pikir. Begitulah kira-kira Allah tuh ngasih tahu. Imam Al-Baihaqi pun yang tadi itu yang di atas itu pernah bersabda. Pernah Imam Al-Baihaqi itu menuliskan sebuah hadis. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'alliman atau orang yang belajar ilmu, au mustami'an atau orang yang mendengarkan. Tingkatannya. Au muhibban atau orang yang mencintai. Derajatnya orang 4, jadi orang alim, atau jadi orang yang belajar kepada orang alim, atau jadi orang pendengar orang alim, atau pecinta orang alim. Kamu harus jadi orang pinter. Kata Rasulullah, jadi alim. Gak bisa alim, kamu belajar sama orang yang alim. Belajar sama orang alim gak bisa. Kamu jadi pendengar, udah kamu dengerin YouTube-nya aja. Kun mustami'an berarti. Aduh, fotonya sering habis. Kun muhibban. Kamu seneng dengan orang alim. Pasang Ustaz Jafar tuh fotonya di depan pintu rumahmu yang gede buat ngusir tikus. Kun muhibban. Seneng. Kalau nggak mampu jadi orang alim, jadilah orang yang belajar kepada orang alim. Nggak mampu belajar kepada orang alim, jadilah pendengar orang alim. Nggak mampu jadi pendengar orang alim, jadilah pecinta orang alim. Minimal kalau kamu nggak seneng sama pelajarannya, nggak seneng dengan materinya, ya cukuplah kamu seneng dengan pengajarnya. Kamu nggak seneng dengan pelajaran Ustaz Jafar, nggak apa-apa. Tapi minimal kamu seneng dengan orangnya. Seneng nggak? Seneng nggak? Enggak. Kamu cinta nggak sama aku? 100.000 cinta nggak? Matre. Tadi ngomong nggak cinta, 100.000 cinta. Seneng minimal. Seneng dengan gurunya, seneng. Kamu cinta dengan gurumu, cinta. Periksa HP-mu, ada fotoku tidak? Maka sebenarnya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memperbolehkan memasang foto-foto ulama di rumah-rumahnya. Itu tidak lain untuk menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada orang yang berilmu. Cintanya ilmu. Seandainya Nabi Muhammad tuh ada fotonya, otak pasang itu. Tapi kan nyatanya tidak ada. Nggak ada. Kalau ada, otak pasang itu. Mungkin kalau ada setiap maulid Nabi, kamu masang foto itu. Happy New Year Nabi Muhammad, terus ada fotonya. Iya, happy birthday. Mabruk Alfa, mabruk, terus ada fotonya Nabi Muhammad. Ada. Ya, orang Kristen juga nanti begitu, memasang foto Yesus, terus mabruk, tapi ya diedit lah, jangan pakai musuh Nabi pakai celana dalam doang kan. Iya, Yesus itu kan fotonya itu kan pakai celana dalam doang. Kayak Superman kan celana dalamnya di luar. Superman kan celana dalamnya di luar kan ya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamisah. Janganlah jadi yang kelima. 4 tadi, jangan jadi ay mughbidun fatahlik. Jangan jadi pembenci orang alim, fatahlik, maka kamu akan celaka.
Jangan jadi pembenci orang alim, tahlik, maka kamu celaka. Itu hadisnya Nabi. Celaka loh, celaka. Ada. Nggak percaya. Benci orang alim itu celaka. Kualat, kualat, hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati ala ummati, sayati zamani ala ummati yafiruna ala ulama wal fuqaha. Kata Rasulullah, kelak zaman akhir dari umatku akan datang masanya manusia berpisah dari para ulama, menghindar dari para fuqaha. Fatabliyahumullahu bitalatin tabaliyatin. Maka dia akan dicoba oleh Allah dengan 3 musibah, 3 cobaan. Orang yang membenci orang alim, orang yang membenci santri, orang yang membenci orang yang berilmu, dicoba oleh Allah dengan 3 cobaan. Awas, hati-hati loh. Awwaluha yarfa'ullahul barakati min kasbihim. Yang pertama, cobaan orang yang menghina orang alim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usahanya. Usaha. Ya usaha kerja, duitnya nggak berkah. Orang kalau nggak berkah, dimakan anak-anaknya sakit, dimakan istrinya ngomel terus. Jadi nggak berkah. Banyak masalah. Ciri-ciri keluarga yang tidak berkah itu gampang ada masalah. Paham? Hati. Yang kedua, wasalitsati yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Allah akan memberikan mereka pemimpin yang zalim. Kampung kok pada membenci ulama, kasihlah kepala desa yang suka korupsi itu. Pemimpin yang zalim. Sekarang ulamanya banyak yang berpolitik. Aduh, ulama, ya tahulah, ya kan? Jadi pada kampanye di masjid tempat sholat, tempat ibadah, dibikin kampanye, ya kalah belum. Jangan kampanye buat ngaji, buat sholat, buat mujahadah, buat zikir. Zalim, buat usyi' fi ghairi mahalli fawadul. Menaruh sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Kampanye kok di masjid. Khutbah kok di masjid. Ada orang, aduh ya Allah, khutbah kok jadi kampanye itu ada loh. Waktu pemilihan kemarin Ustaz ikut di daerah mana itu dengerin khutbah, terus jangan lupa pilih ya nomor 5. Wah, itu ini gimana nih kiai ini begini. Maka dalam hal kepemimpinan pun di dalam sebuah kitab namanya apa itu? Al-Siyasah Islamiyah. Tuh. Siasah itu politik mana? Berpolitik keislaman. Itu cirinya cari pemimpin yang takut kepada Allah. Kalau pengen yang benar, yang takut kepada Allah, bukan kepada atasan, bukan kepada siapa ya? Kepada duit. Semua wakil itu kalau menggantikan ketua itu seneng. Wakil presiden suruh gantiin jadi presiden, mau nggak? Mau banget. Wakil kepala sekolah suruh menggantikan kepala sekolah, mau nggak?
Nah, tapi ada satu pemimpin yang nggak mau diwakilkan, wakil rakyat, disuruh jadi rakyat nggak mau. Ya, coblos, nggak dicoblos. Ada wakil rakyat begitu ya, senang korupsi. Tuh, tetap khosyatillah. Yang berilmu. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Wa thalith, mereka yang membenci ulama akan dicoba oleh Allah. Yang nomor tiga, dia akan keluar dari dunia dalam keadaan tidak beriman. Su'ul khotimah. Tuh. Membenci ulama, membenci santri, membenci orang alim. Matinya melet tuh. Coba bayang. Lagi benci-benci. Itu santri itu. Terus mati begini nih. Gimana tuh? Kamu dikubur tangannya keluar. Repot. Jangan begitu. Sampai sekarang kuburannya Abu Jahal, kan di Arab itu ada kampung namanya Kampung Abu Jahal, sebuah kampung yang bekas rumahnya dan kuburan. Jadi Abu Jahal ini matinya membusuk, dibuang ke sebuah sumur atau ke sebuah jurang. Sampai sekarang masih bau busuk. Iya, masih bau busuk. Alhamdulillah Ustaz pernah ngeliat itu rumahnya Abu Jahal itu di YouTube. Ya kan belum pernah ke sana. Di YouTube masih bau busuk. Jadi ada kampung namanya Kampung Abu Jahal. Baunya busuk. Tuh. Ya dulu seperti apa dengan Rasulullah? Membenci, membuli, hoax. Ya Abu Jahal itu pengumuman membunuh Nabi Muhammad itu pengumumannya ditulis kemudian ditempelin di Ka'bah. Ka'bah itu mading dulu. Zaman orang-orang jahiliyah itu mading saja. Sayembara, tempel. Di dalam Ka'bah itu, jadi di sekeliling Ka'bah, ini dulunya berhala, muter. Berhala. Jadi memang dari zaman dulu, Ka'bah ini disucikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena ada berhala di situ. Ada berhala yang bisa ngomong di situ. Bisa bersuara, ada bangsa jin yang masuk. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, berhala itu tidak bisa ngomong lagi. Dihancurkan dulu. Nah, berhala sekarang sudah mengecil. Tapi pengaruhnya besar. Bentuknya kotak. Berhalanya bisa gerak. HP. Berhala modern. Gara-gara itu orang jadi malas. Orang jadi terjerumus, pergaulan terpengaruh karena HP. Jadi kamu di sini HP-nya dibatas, nggak boleh kecuali minggu doang. Itu tidak. Ini biar kamu tuh nggak menyembah berhala begitu loh. Bebaskan dari kejahiliaan. Kalau Ustadz kan sudah nggak pakai HP, jadi sudah nggak jahiliyah. Kamu kan minggu doang ya. Jahiliyah seminggu sekali. Nyembah. Iya. Sholat itu menghilangkan kekhusyuan. Kamu lagi sholat, HP-mu bunyi, coba. Sandi Putra sholat, HP-nya ditaruh tuh di depan. Allahu Akbar. Terus berdering, ada fotonya lagi. Guling. Sholatmu sudah nggak khusyuk. Gara-gara itu. Maksiat itu bisa online sekarang. Judi bisa online. Judi loh jadi bisa online. Gara-gara itu banyak orang bangkrut,
Banyak orang yang bergantung diri dengan perjudian. Jadi nggak keciri orang ngejudi itu. Disangkanya main game offline saja. Pokoknya hati-hati kalau ada orang yang sering HP-nya miring, itu bisa dicurigai. Jadi nanti biar nggak dicurigai, HP-nya jangan miring. Tapi kan nanti kepalamu aja yang miring. Nanti kalau dimiringin begini, HP-nya tetap begini, kamu yang miring. Hati-hati. Itu berhala modern. Kecil tapi pengaruhnya besar. Waqala, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumtani'an alaihi, Allah memberikan kanugrahan kepada Nabi Muhammad. Wa anzalallah, dan Allah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dan ilmu hikmah. Wa 'allamaka, dan wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu. Wa 'allamaka, dan aku mengajarkanmu Muhammad ma lam takun, ilmu yang tidak kamu ketahui. Ta'lamu, kamu mengerti. Wa kana fadlullah, karena di situ ada kanugrahan Allah alaika, atasmu, aziman, yang agung. Wahai Muhammad, kamu tak kasih ilmu karena di dalam ilmu ada keanugerahan. Kalau kamu ngamalin ilmu ini, kamu akan jadi agung, kata Allah. Rasulullah makhluk manusia yang paling agung. Sekalipun Rasulullah ini pintar, cerdas, tapi tetap yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Karena ciri orang yang ilmunya bermanfaat, cirinya baik akhlaknya. Akhlaknya bagus. Ada orang pinter kok tapi galak, suka mencaci. Saudara, apa? Biaya apa begitu? Alim tapi mencaci maki. Jangan kamu ikuti, kamu skip. Kalau muncul begitu, maka dari itu, marilah kita bersama-sama. Skip aja. Apa? Enggak haus apa ceramah begitu tuh? Iya. Dan wa qala narfa'u darajat, dan Allah berfirman, aku akan mengangkat derajat orang yang aku kehendaki, kata Allah. Wa faqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Ini peringatan bagi orang yang pintar, yang alim, jangan sombong. Di atas langit masih ada planet, langit lagi maksudnya. Di atas langit masih ada langit. Di atas pintar masih ada pintar. Di atas orang alim masih ada orang alim. Jangan sombong. Wa qala, dan Allah berfirman, yazidu man aslama, aku akan menambahkan kepada orang yang menerima ilmu. Orang yang mau pesantren, mau menerima ilmu, dapat nilai plus dari Allah. Wa qala yarfa'ullah alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladina, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, darajatin, beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajatmu karena adanya keilmuan. Pengen punya pangkat di hadapan Allah, harus bertakwa. Bisanya bertakwa, harus berilmu. Bisanya berilmu, harus belajar. Tuh. Gak bisa pengen jadi orang mulia kok nggak belajar, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hijrah 1 minggu bikin channel, apa ini? Jangan seperti itu. Ya. Jadi agak-agak ya agak tersinggung ya sekarang. Ada orang yang belajar ilmu nggak usah mondok, searching doang. Nah, ya, lah selesai. Titik. Tanbih.
nifsu Sya'ban. Tadi malam nifsu Sya'ban. Di mana ada hari-hari yang dimuliakan, yang mustajab doanya. Itu adalah Sya'ban. Nah, banyak orang-orang yang di bulan Sya'ban ini mendapat hidayah. Jadi tempatnya hidayah ini bulan Sya'ban. Ada ulama namanya Abu Yahya atau terkenal Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini orang yang suka mabuk, minum minuman keras. Dapat hidayahnya pas waktu nifsu Sya'ban. Tadi malam. Nanti untuk seterusnya nih, jangan berhenti untuk meminta hidayah. Jangan berhenti untuk beristighfar kepada Allah. Banyak istighfar, banyak sholawat di bulan nifsu Sya'ban. Habis sholat, istighfar 100. Sholawat 100. Barang siapa yang mengistiqomahkan membaca istighfar 100 kali dan sholawat 100 kali sebelum dia munajat kepada Allah, maka sungguh doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kalau mau doa di Sya'ban, kamu istighfar dulu 100. Astagfirullahaladzim. 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 100. Terus baca sholawat 100. Baru doa. Ya. Tuh. Nanti deh kapan-kapan. Sejarah Malik bin Dinar. Ya. Tuh, jadi sekarang ya perintahnya Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walam takun khamisan ay muhbadan fatahallak. Jadi kamu orang yang alim, atau jadi orang yang belajar kepada orang alim, atau jadi orang yang mendengarkan orang alim, atau jadi pecinta orang alim. Jangan menjadi yang kelima, yaitu pembenci orang alim. Jangan membenci. Tapi yang alim beneran loh ini loh. Yang masih bener-bener pinter ilmu banget. Ya, yang nggak pinter ya nggak kualat. Yang goblok nggak kualat. Yang sok-sok pinter itu ya nggak kualat kamu. Yang alim beneran dia kualat itu. Ya. Oke ya. Begitu saja. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.